Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik teruna. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi lewat ibadah teruna secara virtual. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Kakak Rosni dari sektor pelayanan 6. Untuk memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan semangat. Kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Mari kita berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, pagi ini kami mau datang kepadamu, bersyukur berterima kasih karena waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Berkati ibadah teruna kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dengan perantaraan Roh yang Kudus. Amin. Mazmur 119 ayat 9-16 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kelupakan. Demikianlah mazmur pujian kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan diriku. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Baik adik-adik PT dan kakak-kakak layan, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita persiapkan bacaan yang terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita persiapkan bacaan kita dan akan dibacakan oleh adik-adik layan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa dan biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan akan sebagian daripada sabda kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kuasailah hati kami, pikiran kami, agar apa yang boleh kami baca dan kami renungkan sebentar boleh tertanam baik dalam hati batin kami, agar kami dimampukan untuk melakukannya dalam sisa kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma 15 ayat 1-3. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di hari ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Walaupun hanya melalui ruang virtual ini, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kita waktu, kesempatan, dan juga umur panjang, terlebih napas hidup yang masih kita miliki sampai dengan detik ini. Di mana hari ini kita belajar daripada kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di sini adik-adik kita belajar bahwa di sini menceritakan bahwa ada solidaritas yang kuat terhadap yang lemah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana
Rasul Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita untuk mengenal akan Dia. Dia seorang yang sangat berjasa, dia seorang yang sangat luar biasa, dia seorang yang diberikan kepercayaan, diberikan kesanggupan, kemampuan, ia diurapi, dikuduskan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pemberita Injil dimanapun ia berada, terkhususnya di tempat-tempat atau kota-kota yang menjadi sejarah di dalam Alkitab sendiri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana Rasul Paulus ia menyebut dirinya bahwa ia tidak pernah mengunjungi kota Roma, namun di situ ia memiliki niat, ia memiliki kerinduan, ia memiliki tekad untuk pergi ke kota Roma untuk memberitakan Injil di sana. Namun ada saja penghalang yang ia alami. Nah, di situ adik-adik bisa lihat dalam pasalnya yang pertama, di situ menceritakan bahwa ia hendak ke sana, ke kota Roma, tapi memiliki hambatan. Dia tidak pernah ada kesempatan untuk ke sana, tapi tidak menceritakan bahwa hambatan apa yang ia alami pada saat itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini tujuan daripada Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma, terhadap orang-orang yang ada di Roma, karena di Roma terdapat hal atau terdapat tantangan yang jemaat alami. Tantangan apa yang ada di sana, adik-adik? Di sana ada dua kelompok orang atau dua kelompok jemaat. Di sana ada kelompok Yahudi, ada kelompok non-Yahudi. Nah, kelompok Yahudi, adik-adik, mereka masih berpegang pada hukum Taurat, masih berpegang pada hal-hal yang masih bersifat terikat. Nah, di situ terikat karena apa? Masih berkembang budaya, agama, dan juga suku yang ada di sana. Mereka punya peraturan tersendiri yang harus mereka pegang, yang harus mereka taati, dan juga tidak boleh melanggar akan hal-hal itu atau larangan-larangan itu. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana pada saat itu kelompok atau orang-orang Yahudi, mereka masih berpegang pada hukum Taurat. Nah, di situ mereka harus disunat, mereka harus makan makanan tertentu yang tidak dilarang di dalam Alkitab. Mereka harus berdoa sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan di sana, adik-adik. Nah, di situ dari hal itu atau dari semua yang menjadi aturan, ketetapan yang sudah ada di situ, mereka harus taati, dan mereka percaya bahwa dari situ mereka mendapat keselamatan. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, nah bertentangan lagi dengan sekelompok orang atau jemaat non-Yahudi. Nah, jemaat non-Yahudi mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Allah sendiri yang memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penebus, menjadi juru selamat bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, di situ orang-orang atau jemaat non-Yahudi mempercayai bahwa hanya Yesus Kristus sendiri yang bisa menyelamatkan akan manusia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari hal ini di sini ada tekanan atau ada 3 poin yang menjadi tekanan bagi kita yang ditekankan oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, di situ yang pertama, adik-adik bisa dilihat dalam pasalnya yang pertama, dia menceritakan bahwa yang kuat dia wajib menanggung yang lemah. Nah, yang kuat itu seperti apa, adik-adik? Yang kuat itu misalnya dia kuat dalam imannya, dilihat dari fisiknya, dilihat dari ekonomi, dari pengetahuan, dan juga masih banyak hal. Misalnya di dalam
hal pendidikan, hal pengetahuan, dan juga masih banyak hal yang dimiliki. Nah, adik-adik, di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah menciptakan kita sebagai manusia, menciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di situ kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di situ kita memiliki akan talenta yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita belajar menjadi orang yang kuat, kita bisa membantu orang yang lemah, membangun orang yang ada di sekitar kita, bahwa di situ kita bisa berbuat melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, sikap kita, dan hal apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, mari kita lakukan. Nah, di situ adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana kemampuan yang kita miliki kita gunakan atau kita pakai untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu hal yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri. Nah, apa itu mementingkan diri sendiri? Di situ terlihat dari keegoisan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Nah, hal-hal itu adik-adik yang harus kita hindari. Bagaimana kita merubah akan hal itu, kita simpan hal itu, kita buang hal itu, sikap itu jangan ada pada diri kita sendiri, yaitu mementingkan diri sendiri. Kita harus menjauhkan. Di situ adik-adik sekalian kita belajar bahwa keegoisan, keangkuhan, kesombongan yang kita miliki, kalau dari situ akan ada perpecahan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, baik kita di dunia pendidikan, misalnya kita di sekolah, di dunia bermain, kita bersama sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, di situ akan terjadi permusuhan. Nah, di situ yang harus perlu kita hindari adik-adik. Dalam mementingkan diri sendiri, ini menjadi larangan atau menjadi hal yang harus kita tinggalkan, menjadi hal yang harus jangan kita lakukan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana hal yang ketiga di situ menceritakan bahwa Tuhan Yesus Ia tidak memilih bahwa Ia mengasihi akan orang seperti apa. Di situ dia sendiri tidak mencari kesenangan pribadi. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai taruna-taruna yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kekuatan, kemampuan, mari kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang harus kita ketahui bersama bahwa kemampuan, kekuatan yang adik-adik miliki, misalnya di saat adik-adik jalan atau dimanapun adik-adik temui, di situ ada orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan akan bantuan. Nah, di situ dengan sendirinya adik-adik harus memiliki inisiatif atau tergerak untuk membantu orang yang ia butuh bantuan atau butuh pertolongan. Di situ harus segera kita membantu. Nah, di situ juga akan muncul atau terlihat tindakan yang kita miliki seperti Yesus Kristus. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia menjadi teladan bagi kita. Dan kita yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi taruna, kita harus meneladani atau mengikuti, meniru sikap Yesus Kristus sendiri. Ia tidak memilih kasih, Ia rela mengorbankan dirinya, Ia rela mati untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dia mati bukan hanya untuk kelompok orang tertentu, untuk umat tertentu, untuk agama tertentu, suku tertentu, tapi Dia mati untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini, agar semua umat mendapat keselamatan sendiri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana
mari kita tanamkan rasa solidaritas, rasa kerjasama, saling membangun, saling menopang, saling membahu untuk membangun akan masa depan kita, di mana masa depan gereja, masyarakat, dan juga bangsa dan negara kita. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di mana kita belajar bahwa dalam beberapa hari yang lalu, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, di situ adik-adik, apa yang harus kita maknai, apa yang harus kita ambil hikmahnya dari situ, di mana pemuda-pemudi yang ada pada waktu itu, mereka punya kerjasama, mereka punya persatuan, ia menjadi teladan bagi kita. Dan kita yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi taruna, kita harus meneladani atau mengikuti, meniru sikap Yesus Kristus sendiri. Ia tidak memilih kasih, ia rela mengorbankan dirinya, ia rela mati untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dia mati bukan hanya untuk kelompok orang tertentu, untuk umat tertentu, untuk agama tertentu, suku tertentu, tapi dia mati untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini, agar semua umat mendapat keselamatan sendiri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di mana mari kita tanamkan rasa solidaritas, rasa kerjasama, saling membangun, saling menopang, saling membahu untuk membangun akan masa depan kita, di mana masa depan gereja, masyarakat, dan juga bangsa dan negara kita. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di mana kita belajar bahwa dalam beberapa hari yang lalu, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, di situ adik-adik, apa yang harus kita maknai, apa yang harus kita ambil hikmahnya dari situ, di mana pemuda-pemudi yang ada pada waktu itu, mereka punya kerjasama, mereka punya persatuan yang tinggi, mereka membangun rasa solidaritas dan membangun akan negara Indonesia tercinta, membela akan negara Indonesia tercinta. Nah, dari situ adik-adik kita belajar bahwa kita yang masih ada sampai dengan saat ini, kita yang masih ada sekarang, bahwa kita masih memiliki karakter Yesus Kristus, kita meneladani akan teladan daripada Yesus Kristus sendiri. Mari kita terus membangun akan solidaritas, terus mendoakan akan negara kita tercinta untuk terus menjadi jaya ke depan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ini saja yang bisa menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Mari kita terus meminta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus ingini. Terus berjuang, terus semangat, terus maju dan jaya ke depan adik-adik. Ini yang bisa kakak bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin. Tuhanku, bila hatiku
adik-adik PT dan kakak-kakak layan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan yang menjadi sahabat kami yang baik, pada minggu ini Tuhan kami boleh diperjumpakan walaupun melalui Zoom yang boleh kami gunakan untuk beribadah bersama, yaitu kami sebagai kakak-kakak layan dan juga adik-adik PT. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk dapat melakukan setiap apa yang boleh kami dengar, setiap apa yang sudah kami renungkan, agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik layan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap studi dan juga setiap aktivitas yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau hadir, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat dalam menghadapi akan setiap proses dan dinamika kehidupan masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami sebagai kakak-kakak layan, terus memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi, semangat dalam melayani akan adik-adik PT yang ada di GPIB Bukit Zaitun. Kami juga terus berdoa untuk setiap orang tua kami yang berusaha bekerja keras demi untuk menyekolahkan akan kami, baik kami yang ada di bangku SMP, di SMA, bahkan juga mungkin ada yang kuliah. Tuhan terus memberkati mereka. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk adik-adik PT yang hari ini tidak sempat hadir bersama kami. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh atau dalam kesibukan apapun. Tuhan juga ada di sana dan mengunjungi mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan Engkau tolong. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan kasih-Mu, biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna, yang asalnya hanya daripada Engkau sendiri. Yang ada dalam kesibukannya atau berhalangan, Tuhan Engkau hadir, dan biarlah minggu-minggu mendatang kami boleh sama-sama berjumpa kembali untuk memuliakan dan juga belajar daripada sabda kebenaran-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami terus berdoa untuk adik-adik layan, baik dari sektor 11, sektor 6, bahkan semua sektor yang ada di jemaat GPIB Bukit Zaitun. Tuhan terus memberkati kami, mempersatukan kami dalam doa dan pergumulan kami masing-masing. Semua doa dan harapan kami ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau mendengar dan menyempurnakan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan menyanyikan Gita Bakti 84, bait yang pertama dan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepada
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan syukur, kiranya apa yang telah kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Adik-adik dan kakak-kakak layan, kita telah sampai pada penghujung ibadah persekutuan Taruna pada saat ini. Dan sebelum kita kembali ke setiap tugas dan aktivitas kita masing-masing, mari kita memohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah kita telah berakhir. Milikilah solidaritas yang kuat terhadap yang lemah. Terapkanlah itu melalui perilaku sosial kita, baik antar sesama teruna, di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing, di dalam persekutuan gereja Tuhan, serta di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, perubahan perilaku kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 3 hari lagi. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan yang berlaku, dan sampai bersua kembali pada ibadah teruna minggu depan. Happy Sunday!